Oke, jadi mungkin dari aku segitu aja. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar dong nih untuk mulai webinarnya hari ini. Nah, mungkin kita bisa langsung aja panggil pembicara kita hari ini, yaitu Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Halo Kak, Oke, halo pagi Kak. Apa semuanya. kabar nih di hari Sabtu ini? Hari Sabtu yang cerah, kabarnya sangat baik. Semoga teman-teman juga ya. Oke, oke. Mungkin Kakak bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman kita semua. Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman pintarnya. Terima kasih udah join di webinar pintarnya ini. Hari ini gue Rizky Aditya Putra, bisa dipanggil Rizky, akan coba sharing terkait visualisasi data di Excel. Saat ini aku bekerja di Play3 by EVOS First. Mungkin teman-teman sempat atau pernah dengar si EVOS First ini ya, EVOS Esport. Jadi aku saat ini ada di Play3 sebagai Content Operation Specialist. Sebelumnya aku punya pengalaman kerja sebagai content operation juga di Zenius, dan sebelum itu juga aku sempat ngajar juga jadi sosiologi tutor di Zenius, sama aku juga sempat jadi administrative assistant di satu perusahaan konstruksi di Tangerang Selatan. Untuk background pendidikan aku sarjana sosiologi dari Universitas Brawijaya Malang. Di sini ada yang dari Malang, teman-teman. Siapa tahu kita pernah satu kota. Oke, dari Malang bisa nih langsung aja tulis di kolom chat. Aku Kak, gitu. Ya, boleh. Gitu. Itu mungkin perkenalannya. Nah, Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Mungkin kita bisa lanjut aja nih langsung masuk ke materi kita hari ini. Mungkin Kakak mau share screen ya, jadi aku stop share screen dulu. oke, thank you. Let me share my screen. Teman-teman udah pada sarapan? Yang udah sarapan boleh eh, ketik satu di kolom komentar. Yang belum sarapan boleh ketik dua. Oke. Ini belum sarapan semua nih, jangan-jangan. Oh, udah sarapan. Thank you. Mantap, mantap. Eh, Oke, udah kelihatan ya? Udah Kak? Eh, Oke. Ya, tadi udah perkenalannya. Aku sebagai sarjana sosiologi. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini, kayaknya pekerjaannya Kak Rizky tuh nggak ada berhubungannya sama data deh. Kok kita sih berbicara tentang visualisasi data? Itu hal yang salah teman-teman. Sekarang visualisasi data itu udah jadi core ya, udah jadi sebuah hal yang penting di sebuah perusahaan. Kenapa? Nah, makanya nih kita bahas nih hari ini. Kita bahas dari visualisasi data dulu deh. Itu tuh apa sih? Barang apa sih ini si visualisasi data tuh? Ada dua kata, visualisasi dan data. Singkatnya tuh gini, visualisasi visualisasi data itu proses penyajian informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau bahkan video yang diperoleh dari data melalui proses analisis. Jadi, visualisasi data itu kita melakukan penyajian informasi dalam bentuk visual. Visual itu bisa gambar, bisa grafik, atau bahkan video juga bisa. Itu bentuknya visual yang udah kita analisis nih dari sorry, datanya udah kita lalui proses analisis gitu. Jadi kita mau menyajikan informasi, kenapa informasi itu harus dalam bentuk gambar? Pertanyaan kan seperti itu ya akhirnya ya, kalau definisi visualisasi data seperti yang aku share ini. Kenapa sih penyajian informasi itu dalam bentuk gambar? Kan bisa aja dalam bentuk teks, dalam bentuk teks gitu ya. Nah, ini
ada ungkapan seperti ini. A picture is worth 1,000 words. Satu gambar itu bermakna ribuan kata-kata. Tapi tentu aja ungkapan ini akan benar ketika kita bisa membaca picture tersebut. Kita bisa membaca gambar tersebut. Maka kita bisa mengambil banyak arti ibaratnya. Kita bisa mengambil banyak kesimpulan hanya dari satu gambar. Seperti itu. Ini bisa bisa menjadi benar. A picture is worth 1,000 words kalau kita mampu dan bisa membaca gambar tersebut. Gitu. Nah, ada fun fact. Ternyata teman-teman, 90% informasi yang masuk dan diproses otak manusia adalah bentuk visual. Nah, ini pertanyaan penting ya. Emang penting ya visualisasi data? Aku kasih fun fact dulu. 90% informasi yang masuk dan diproses otak manusia adalah bentuk visual. Terus kemudian manusia memproses informasi visual 6.000 kali lebih cepat daripada teks. Dan 65% populasi umum adalah pembelajar visual. Jadi singkatnya, data visual itu tuh lebih mudah dimengerti ketimbang teks. Ini fun fact ini udah ada ininya ya, ada kajiannya. Jadi intinya data visual itu lebih mudah dimengerti ketimbang teks. Jadi kalau ada yang masih bertanya, emang penting ya kita memvisualisasikan data kita? Penting teman-teman, karena kita visualisasi data itu tujuannya supaya informasi yang kita ingin sampaikan lebih mudah dimengerti oleh audiens kita. Seperti itu. Ini yang highlight kuning, teman-teman harus ingat ya. Tujuan visualisasi data supaya informasi lebih mudah dimengerti sama audiens kita. Jadi nanti kalau ada case-case teman-teman harus menyampaikan informasi penting di kantor ya teman-teman, atau ya mungkin lagi nongkrong tapi pengen ngasih informasi yang penting gitu ya ke teman-temannya, visualisasikan data kamu supaya informasi yang kamu sampaikan itu lebih mudah dimengerti. Gitu. Masih nggak percaya? Jadi di sini ada ilustrasi. Kalau misalkan ceritanya nih ya, ada sebuah perusahaan yang dia dari 2014 sampai 2017 ada data penjualannya. Terus kamu jadi orang yang megang data itu. Tiba-tiba bos kamu nanya, kantor cabang mana yang penjualannya paling baik dalam 4 tahun terakhir? Ketika kamu melihat data seperti ini, itu butuh waktu untuk otak kamu untuk memproses pertanyaan di atas. Kantor cabang mana ya yang penjualannya paling baik dalam 4 tahun terakhir? Ketika kamu hanya memiliki data yang ada di sebelah kiri ya, yang warna oranye, data table ini, penarikan kesimpulan akan berjalan lebih lama gitu kan. Kamu harus memproses dulu, si cabang Jaksel itu seperti apa penjualannya, cabang Jakpus itu seperti apa penjualannya, dan seterusnya. Beda halnya ketika kamu sudah memvisualisasikan data kamu. Nah, ini aku bikinin dari data ini sebuah grafik line chart namanya. Dari 2014 sampai 2017 penjualannya si perusahaan A, let's say, itu seperti apa. Dari grafik ini, untuk menjawab pertanyaan ini, kita hanya melihat, ya 2, 5, sampai 10 detik kita udah tahu. Mana kantor cabang yang penjualannya paling baik dalam 4 tahun terakhir. Nah, coba teman-teman, tulis di kolom chat, mana kantor cabang yang penjualannya paling baik dalam 4 tahun terakhir. Coba, yuk. Tungguin. Kuning tuh mana? Cornelia, Jakut. Ya, oke. Mantap. Jakut, yes. Nah, ada bedanya ketika kita memproses data atau informasi dalam bentuk tabel kasar seperti ini dengan
informasi berbentuk grafis seperti ini atau gambar seperti ini yang sudah dikostumisasi sesuai yang kita butuhkan, di mana data ini udah mencakup sudah bisa menjawab pertanyaan apa yang bos kita mau. Kantor cabang mana yang penjualannya paling baik dalam 4 tahun terakhir? Oh, Yakut bos, aku punya datanya. Kita show, gitu. Ilustrasi ini udah bisa menggambarkan kan ya, seberapa pentingnya visualisasi data, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Oke, ngomongin dunia pekerjaan, visualisasi data. Terus sebenarnya profesi apa sih yang butuh skill visualisasi data? Teman-teman mungkin datang ke Pintarnya untuk ada yang masih job seeking, ada yang mau nambah ilmu juga, ada yang ya mencari network misalkan. Terus emangnya skill visualisasi data itu aku butuhin ya? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu juga. Nah, aku bisa jawab, idealnya perusahaan di industri apapun butuh orang yang bisa mengolah data mentah, dan menjadikannya sebuah insight yang berguna bagi jalannya perusahaan. Insight itu apa? Insight itu wawasan, ya bisa dibilang wawasan atau ide yang berguna bagi jalannya perusahaan. Oke, kalau misalnya ditanya contoh profesinya apa aja sih? Ya, kalau contoh profesi untuk yang butuh skill visualisasi data gitu ya, data analis, data scientist itu udah pasti, mereka harus bisa. Terus operation. Nah, operation ini seperti yang saat ini aku gelutin gitu ya, industrinya pun ada banyak. Saat ini aku ada di industri kreatif. Operations di industri kreatif, apakah butuh visualisasi data? Sangat butuh. Kita menganalisis konten, kita menganalisis pergerakan konten, kita menganalisis tren, dan lain-lain. Operation misalkan di industri logistik, apalagi barang masuk berapa, barang keluar berapa, itu kita punya data yang banyak, dan kalau misalkan kita olah dan kita visualisasi, data itu akan lebih mudah dimengerti. Jadi teman-teman mungkin yang lagi pengen cari kerjaan di bidang operations, butuh banget skill visualisasi data ini. Terus admin, mungkin teman-teman bertanya, emang admin juga butuh skill visualisasi data ya? Butuh teman-teman. Admin itu kan biasa, ini mungkin beda-beda ya di setiap perusahaan ya, tapi in general admin itu dia memegang banyak dokumen, memegang banyak data. Data-data ini yang perlu di-manage, di-maintain sedemikian rupa supaya ya data itu rapi dan tidak berantakan. Dan kalau misalkan atasan nanya data A, data B, data C, seorang admin juga harus mampu untuk memvisualisasikannya. Terus sales, marketing ini udah pasti ya, data penjualan, data penjualan bulan ini, bulan depan, kuartal 1, kuartal 2, tahunan, itu harus punya datanya dan harus bisa memvisualisasikan data tersebut. Nah, tapi entrepreneur juga harus punya nih skill visualisasi data. Di sini aku bilang entrepreneur juga harus punya skill visualisasi data. Ini sharing teman-teman, aku juga punya usaha dan sebuah kafe gitu ya, dan aku sangat terbantu dengan skill visualisasi data yang aku punya. Aku bisa mengolah data, aku bisa menganalisis data, aku juga bisa membuat visualisasi data. Oh, ternyata usahaku tuh berjalannya seperti ini. Oh, di bulan ini tuh ternyata penjualan selalu menurun. Oh, di bulan ini penjualan selalu tinggi. Nah, hal-hal itu yang membuat aku merasa skill visualisasi data itu penting di berbagai profesi gitu ya. Banyak lagi teman-teman mungkin yang belum aku sebutin di sini, mungkin teman-teman juga bisa searching lagi nanti, atau kalau teman-teman punya argumen kalau ada loh Kak profesi lain yang butuh visualisasi data, teman-teman bisa chat di kolom chat ya.
Oke. Nah, sampai sini kita masuk ke tahapan visualisasi data di Excel. Tahapannya sebenarnya nggak ada yang baku, teman-teman. Cuma di sini aku bikin supaya runut, supaya kita belajarnya lebih lebih runut aja gitu ya. Yang pertama, data mentah kita itu harus diolah menjadi pivot table. Di Excel, pivot table itu adalah sebuah fitur yang sangat powerful. Dia bisa kostumisasi data, dia bisa intinya di pivot table itu jadi sebuah tools yang penting untuk kita melakukan visualisasi data di Excel. Kemudian setelah pivot table kita jadi, kita buatlah pivot chart, yaitu visualisasi data dengan chart-chart atau diagram yang kita butuhkan. Itu bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk line chart kayak yang tadi aku share, terus bisa dalam bentuk bar chart dan lain-lain. Ada banyak. Teman-teman bisa explore. Terus setelah itu tahapannya adalah membuat dashboard interaktif. Nah, ini sebenarnya kayak goals-nya dari visualisasi data sih menurutku. Jadi kita udah ngolah data, kita udah memvisualisasikan data, kemudian kita membuat dashboard interaktif. Nanti di akhir akan aku kasih tahu ya, dashboard interaktif itu seperti apa. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini mungkin Kak Bianca tadi udah kasih ini ya, udah kasih link dummy data. Mungkin teman-teman bisa download dulu link dummy datanya. Oh ya, udah dikasih lagi. Terima kasih Kakak. Teman-teman yang udah download bisa ketik 1 di kolom komentar yang udah download dummy datanya. Yuk. Udah semua? Mantap. Sip. Nah, dummy data ini nanti bisa teman-teman pakai untuk latihan ya. Bisa dipakai untuk latihan, terus bisa di-adjust juga, bisa di-explore juga, gitu. Nah, di sini kita punya data penjualan perusahaan Pintar Maju. Oke, di sini kita lihat di kolom A ada order ID, di kolom B ada order date, segmen, kategori, item, sales, quantity, sama profit per item. Nah, teman-teman coba take a look dulu ke datanya, coba pahami dulu ini datanya seperti apa, ya, kalau udah buka dummy datanya ya. Nah, kalau sudah kita lanjut, pembuatan pivot table. Tadi tahapannya ada 3 ya, ingat ya. Kita bikin pivot table dulu, artinya kita mengolah datanya dulu. Terus kemudian setelah data diolah, kita visualisasikan, lalu kita buat menjadi sebuah dashboard yang interaktif. Oke, sebelum membuat pivot table, teman-teman, pastikan tabel sudah sesuai kaidah pembuatan tabel yang disarankan. Loh, emang ada Kak, tabel itu ada kaidahnya? Sebenarnya ya enggak seperti itu juga. Tapi untuk melakukan visualisasi data itu, baiknya data kita itu berbentuk tabular atau table. Nah, ini aku sorry ya kalau lompat-lompat dari PPT-nya atau PDF-nya ke Excel, karena nanti aku juga akan melakukan tutorial juga ya. Jadi di sini aku juga udah punya datanya. Di sini data yang sama kayak yang teman-teman punya. Ada order ID, order date, segmen, kategori, dan lain-lain sampai profit per item. Nah, di sini data yang ada yang ingin kalian visualisasikan itu harus berbentuk tabular. Ingat ya, berbentuk tabular atau berbentuk data. Nah, untuk menjadikan data yang ada di data dummy ini menjadi tabular, sebenarnya data ini udah menjadi tabular, tapi dia belum menjadi object table. Excel itu untuk membuat pivot table kita harus menjadikan si data kita ini sebagai object table dulu. Coba ya.
teman-teman bisa menggunakan shortcut Ctrl T. Ctrl T ya, teman-teman. Kalau udah coba, di sini kelihatan, where is the data of your table? Nah, ini kita kasih tahu datanya dari A1 sampai kolom H 382. Oke, di sini harus centang ya, teman-teman. Harus centang my table has headers, karena data kita punya headers. Oke, kita buat dulu menjadi object table. Oke, nah dia sudah menjadi object table. Data mentah kita tadi sudah berbentuk tabular. Oke, teman-teman sudah melakukan? Kita bareng-bareng juga nggak apa-apa ya. Teman-teman sambil buka data dummy, sambil ikutin tutorialnya, supaya teman-teman juga terpapar dengan cara-cara melakukan visualisasi data. Seperti itu. Oke, lanjut. Tidak ada sel yang di-merge. Nah, dalam melakukan visualisasi data, jangan sampai ada sel yang di-merge. Sel di-merge itu seperti apa, Kak? Sel yang di-merge itu yang digabung, dua sel menjadi satu. Nah, gunanya kita membuat object table juga untuk menghindari adanya sel-sel yang di-merge gitu. Sel yang di-merge itu seperti ini contohnya, teman-teman ya. Nah, ini adalah dua sel yang digabung menjadi sel. Jangan sampai di data kalian ada sel yang di-merge. Gitu. Oke, itu sedikit tips. Mungkin nanti kalian kebingungan, kok data gue nggak bisa difilter, kok data gue nggak bisa di ini. Nah, cek kaidah-kaidah dulu. Apakah berbentuk tabular, apakah ada sel yang di-merge. Nah, jangan sampai ada sel yang di-merge. Jangan sampai ada data yang menempel, dan tipe data tiap kolom harus sama. Maksudnya seperti apa? Tipe data di sini adalah tipe data order ID gitu ya, order ID semua. Jangan sampai di sini ada data tanggal. Terus di sini date semua, jangan sampai di sini ada order ID. Seperti itu, teman-teman. Intinya dalam satu kolom datanya sama semua. Kalian harus pastikan itu untuk sebelum melakukan visualisasi data. Oke. Terus harus ada judul kolom. Yes, semuanya harus ada judulnya, kolomnya, supaya kita tahu data ini adalah data apa. Data order ID, maka kita bisa kasih judul order ID. Data order date, maka kita bisa kasih judul order date, dan seterusnya, sesuai yang dibutuhkan. Oke, lanjut. Nah, sebelum pembuatan pivot table, kalian juga harus siapin tempat untuk menempatkan pivot table, teman-teman. Jadi, kalau udah seperti ini, misalkan kalian udah punya dokumen seperti ini, kalian bisa add sheet atau new sheet ya, untuk sebagai tempat nanti kalian menaruh pivot table kalian. Jadi di sini sheet 1 mungkin kita bisa namain sebagai dashboard ya. Nah, nantinya pivot table kita akan ada di dalam satu tempat yang sama. Jadi lebih rapih. Seperti itu. Oke, kalau udah kita siapin tempatnya, langsung aja kita buat pivot table. Caranya gimana? Pertama, kita klik insert, klik pivot table, select range, select location. Oke, tutorialnya seperti apa? Oke, di data yang kita punya, kita klik insert. Lalu di sebelah kiri, ini tuh ada banyak ya, ada banyak menu. Kalian mau bikin apa juga bisa di Excel nih. Nah, paling kiri setelah menu insert itu ada menu pivot table. Kalian klik, oke. Nah, disinilah yang tadi dia bilang kita harus memilih di mana pivot table kita ingin ditempatkan. Nah, table range kita udah kita pilih adalah table 1. Table 1 adalah table ini, table yang kita punya ya. Kalian juga bisa kalau misalkan nanti ada table lain yang kalian pengen pakai gitu ya. Tinggal disesuaikan aja table mana yang mau dijadikan pivot table. Nah, karena kita udah punya tempatnya, maka kita pilih yang existing worksheet. Nah, nanti jadinya pivot table kita akan ditaruh di tempat yang kita udah siapkan. Kita klik location. Nah, kita masuk ke
sheet dashboard yang udah kita siapkan tadi, dan kita pilih sel di mana pivot table kita ingin ditempatkan. Nah, aku saranin jangan ditaruh di sel A1 atau B1, C1, D1, tapi kita agak ambil row ke bawahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa ada ruang untuk kostumisasi ke depannya. Nah, seperti ini. Jangan terlalu mepet ke atas ini. Ini tips and trick juga ya, teman-teman. Oke. Boleh diulangi lagi? Oke. Di bagian ini ya, di bagian, sorry, sebentar. Ini kita delete dulu deh, kalau gitu. Sorry. Jadi, kalau mau bikin pivot table tadi, kita masuk ke menu insert ya, terus klik pivot table. Nah, setelah klik pivot table, teman-teman itu akan masuk ke sebuah box baru gitu ya. Pilih tabelnya karena kita udah masuk ke table ini, karena ini udah kita jadikan objek table, maka otomatis ini akan masuk ke table 1. Lalu kita pilih kemana pivot table kita itu ingin ditempatkan. Nah, karena kita udah nyiapin tadi di dashboard, maka kita pilih existing worksheet, lalu kita pilih seperti tadi. Terus kalau udah kita pilih, klik OK. Sip. Oke, nah kita balik ke PPT-nya dulu. Oke, sampai sini harusnya teman-teman udah bisa ya membuat pivot table dan juga kaidah-kaidah yang disarankan sebelum pembuatan table. Oke, lanjut. Nah, ini ada komponen-komponen yang perlu teman-teman perhatikan. Nih, ada pivot table report, ada fields panel. Pivot table report ini nantinya akan memuat data yang ingin kita masukkan ke dalam pivot table. Ya, basically ini adalah data kita nantinya. Terus fields panel. Nah, fields panel ini nih yang berguna untuk kostumisasi data yang akan kita masukkan ke dalam pivot table. Ibaratnya ini tuh kayak kita mau pilih mana aja yang mau kita tampilin di dalam pivot table yang ada di kiri pivot table report-nya gitu. Oke, harusnya ini udah oke. Kalau kita lihat di Excel-nya, nah ini adalah pivot table report yang nantinya akan menjadi data kita gitu ya, report kita. Di sini adalah pivot table fields. Ya, ini untuk naruh filters, terus di sini untuk masukin kolom untuk pivot table, terus ini untuk masukin value atau nilai yang ingin dihitung di dalam pivot table. Lalu di sini untuk menambahkan nilai rows. Oke, nanti aku akan kasih tahu juga tutorialnya. Oke, nah setelah itu kita juga harus tahu nih salah satu komponen lagi dari pivot table, yaitu tab analyze dan tab design. Nah, kalau di Excel, setelah kita membuat pivot table, kita akan ketambahan 2 tab lagi di sini, yaitu tab analyze dan juga tab design. Nah, bedain ya. Di sini ketika selnya aku pilih ke sini, dia tab analyze dan tab design yang nggak ada. Karena dia bukan pivot table. Nah, kalau kita masuk ke sini, karena aku memilih di pivot table report tadi, maka tab analyze dan tab design-nya itu muncul. Gitu. Keren ya. Dia muncul kalau kita klik pivot table. Dia nggak muncul kalau kita nggak klik pivot table. Gitu. Nah, ini tab analyze itu untuk mengolah data yang ingin kita masukkan ke dalam pivot table. Nah, nanti teman-teman bisa explore nih beberapa fitur penting di dalam tab analyze. Begitu juga di tab design. Kalau tab design itu dia lebih ke bagaimana tampilannya, bagaimana visualnya, apa yang mau ditampilin dan oke, nanti kita akan masuk juga ke tab design. Oke, terus kita lanjut. Nah,
kita sekarang masuk ke tutorial kostumisasi data di pivot table. Oke, kita punya objektif. Dari data dummy yang udah tadi kita punya, kita pengen menampilkan data total quantity dan persentase profit untuk tiap kategori dalam bentuk pivot table report. Nah, ini objektifnya ya. Teman-teman bisa langsung coba juga sambil dengerin tutorial dari aku. Jadi teman-teman bisa langsung praktek gitu ya. Oke, kita mulai aja. Tahapannya, yang pertama, jangan lupa untuk selalu memberi nama pivot table. Ini penting teman-teman. Di Excel, untuk menamain pivot table ada di sebelah kiri ketika kita memilih tab Analyze. Pivot table name kita bisa ganti menjadi yang gampang, mudah diingat, dan itu bisa membedakan dengan objek-objek lain yang nanti ada di dashboard kita. Bisa kita namain dengan P untuk pivot gitu ya. Pivot 1 P1 pintar misalkan. Oke, kita bisa namain bebas lah. Yang penting kalian bisa membedakan antara objek satu dengan objek lainnya. Oke, udah kita namain. Habis itu tahapannya apa lagi? Atur value, row, column, dan filter yang dibutuhkan. Oke, kita ingin menampilkan data total quantity dan persentase profit untuk setiap kategori. Oke, kita coba pahami dulu total quantity, persentase profit untuk setiap kategori. Oke, by the way teman-teman, di sini juga udah ada semacam sheet latihan analisis data. Ini kurang lebih sama untuk kita latihan. Ini yang nantinya akan aku coba kasih tutorialnya ke teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di sini juga. Oke, data total quantity dan persentase profit untuk setiap kategori. Bagaimana cara bikinnya? Oke, di sini ada kolom-kolom. Ini kita bilangnya fields ya. Ada fields order ID, order date, segment, dan lain-lain yang sesuai dengan data header yang ada di data kita. Makanya tadi aku bilang perlu dan penting banget sebuah data itu punya header gitu. Untuk ketika masuk ke sini, dia akan menjadi fields di pivot table fields. Nah, kita butuh data total quantity. Oke, kita di sini punya data quantity, kita punya data kuantitas di tiap-tiap order. Kita tinggal masukin aja ke kolom value. Kita bisa drag seperti ini ya. Kita bisa drag ke kolom value, jebret. Nah, secara default, Excel akan melakukan sum terhadap value yang kita masukkan ke pivot table. Lihat di sini, pivot table kita berubah menjadi sum of quantity karena nilai atau value yang kita masukin adalah value quantity. Ada 1438 quantity. Apakah benar data kita itu punya 1438 quantity? Nah, kalau kita sum, benar ya, di sini kalau teman-teman lihat, sum of selected cells ada 1438. Oke. Nah, tapi udah benar dong nih, kita pengen punya data total quantity. Yes, udah benar. Tapi teman-teman, jangan lupa, ini masih belum mudah dimengerti ya. Sum of quantity itu apa? Kita bisa rubah dengan melakukan klik 2 kali di sel kita, klik 2 kali dia akan muncul value field settings, atau dengan seperti ini ya teman-teman. Ini bisa juga diklik sum of quantity yang ada di sini, terus dia akan muncul value field setting. Nah, kita ganti namanya, kita custom menjadi total quantity. Oke, datanya tetap kita sum, tetap kita tambahkan karena kita pengen mencari data total. Oke, nah dia akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apakah selesai sampai sini? Belum tentunya. Data total quantity dan persentase profit.
kita diminta mencari persentase profit untuk tiap kategori. Berarti kita harus memasukkan kategori ke dalam data kita. Nah, kalau di sini dilihat, oh ternyata furniture itu total quantity-nya ada 278, teknologi total quantity-nya ada 257. Jangan lupa row label ini kita ganti namanya menjadi kategori, karena dia adalah data kategori. Nah, ketika udah masuk di sini, kita masih ada kurang satu nih, yaitu data persentase profit untuk setiap kategori. Nah, ini teman-teman bisa explore ya, bagaimana looks-nya, bagaimana jadinya tampilannya di pivot table. Mungkin teman-teman bisa memasukin di sini. Nah, dia nanti akan berubah kolom ini untuk memberi nilai pada kolom-kolom. Nilainya apa? Nilainya kategori. Oh, di dalam kolom ini kolom ya, ini row. Di dalam kolom kita kasih nilai kategori. Oke, kategorinya ada furniture, kolom E kategorinya supplies, kolom F kategorinya teknologi, kolom G teknologi grand total. Di pivot sama nilai total quantity yang udah tadi kita buat. Of furniture 278, office 900 dan oke, kita balikin lagi ke rows karena kita pengen datanya lebih mudah dibaca ya teman-teman. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan data persentase profit per item? Ya udah, kita di sini udah punya data profit per item. Jepret, kita masukin aja ke dalam value. Loh, kok seperti ini munculnya? Nah, pertama-tama jangan lupa kita ganti dulu namanya menjadi yang lebih mudah dibaca gitu ya. Persentase profit. Nah, oke. Kita klik oke. Nah, persentase profit. Lalu kok ini angka-angka doang? Ini maksudnya apa ya? Nah, kita bisa kostumisasi nilai yang kita tampilkan, teman-teman, di bagian value. Nah, persentase profit ini kan yang pengen kita benerin ya. Ini datanya masih salah. Kita klik, lalu kita pilih value field settings. Nah, kita pilih, dia akan muncul kotak tadi nih. Nah, kita pengen dia menjadi data persentase dari profitnya. Nah, kita bisa ambil, kita bisa munculkan dengan kita pilih show value as, dan di sini ada satu drop down list. Di sini kita bisa pilih percent of grand total. Nah, setelah kita udah pilih, kita lihat juga number formatnya, kita minta percentage, di mana decimal place-nya kita nolin. Oke. Oke, dia akan berubah jadi persentase profit dari tiap-tiap kategori. Oke, mantap. Teman-teman ini sambil nyoba juga nggak nih di datanya teman-teman? Apakah udah dicoba? Yang udah coba, yang udah bisa coba klik ketik 1 di kolom komentar nih, di kolom chat nih. Aku pengen tahu apakah udah banyak yang nyobain bikin pivot table seperti tadi. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita nanti akan urutan dari latihan 1, latihan 2 sampai latihan 6. Seperti itu. Udah ya, Cornelia udah. Oke. Semoga teman-teman udah coba pahami bagaimana membuat pivot table. Oke, ini membuat pivot table. Nah, di sini kita tandain dulu kalau dia udah selesai ya. Oke. Berarti kita butuh data quantity, total profit, dan average profit untuk tiap sales dalam bentuk pivot table report. Nah, teman-teman, coba bikin si latihan analisis data ini. Kita bikin data total quantity, total profit, dan average profit untuk tiap sales dalam bentuk pivot table report.
Nah, ini bisa teman-teman coba, aku juga sambil kasih tutorialnya ya. Oke. Next, berarti oke, objektifnya kita mampu menampilkan data, quantity, total profit, dan average profit untuk tiap sales dalam bentuk pivot table report. Oke. Oke. Kita masuk lagi ke data dummy tadi ya kan, terus kita insert terus kasih pivot table, table 1, terus kita masuk lagi ke existing worksheet, kita pilih kita mau taruh di mana, data kita tadi kita taruh di bawahnya, terus kita pilih oke. Nah, terus kita diminta apa sih tadi? Total quantity, total profit, dan average profit. Oke, kita bisa masukin total quantity seperti tadi ya, seperti proses yang ada di pivot table pertama. Sebelumnya kita coba ganti dulu pivot table-nya, nama pivot table-nya. Tadi kita P1 pintar, berarti ini P2 pintar deh. Ya, P2 pintar. Nah, ini jangan sampai lupa ya teman-teman untuk menamakan table kalian. Penting, sangat-sangat penting. Oke. Ya, kita pengen nge-show data quantity. Total quantity, kita udah masuk, kita ganti menjadi total quantity, klik OK. Terus apa lagi? Total quantity, total profit. Oke, kita masukin ke dalam value, kita butuh total profit, kita ganti namanya total profit. Oke, kita ganti. Nah, total profit ini kan seharusnya datanya adalah currency ya, atau ada rupiahnya gitu, formatnya. Nah, kalian juga bisa ganti di bagian field value setting tadi. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa cek number formatnya. Kita pengen nomor ini dirubah formatnya menjadi format uang, currency. Itu ya, kita pilih currency, lalu decimal places-nya kita buat jadi 0 supaya nggak ada koma di belakangnya. Simbolnya kalau misalnya nanti kalian mau apa ya, dolar misalkan, terus apa ini, Bitcoin misalkan ada Bitcoin. Di sini kita pilih yang rupiah aja. Oke, kita klik oke. Kita klik lagi oke. Nah, dia akan berubah menjadi format currency. Seperti itu. Sudah, oke. Oke, nah lalu apalagi yang kita butuhkan dan average profit. Oke, average profit ini kan total profit ya. Berarti kita harus cari average profitnya. Sebentar. Oke, benar. Kita harus tambahkan lagi value-nya di dalam value profitnya di sini. Lalu kita ganti menjadi average. Nah, average biasanya untuk itu aku pakainya AVG gitu ya, biar gampang dan biar nggak makan banyak ini aja. Average profit. Kita tulis. Oke. Sip. Nah, kita ganti lagi average-nya. Nah, kalau tadi di sini adalah total, maka kita harus ganti nih kalkulasinya karena kita diminta untuk data average. Oke, kita ganti. Caranya sama, klik aja lalu field value setting. Nah, di sini ada kalkulasi yang diinginkan. Di sini ada sum, count, dan average. Karena kita diminta data average, maka kita bisa ambil data yang average atau rata-rata dari profit. Gitu, average profit. Oke, kita klik. Oh ya, kita rubah dulu formatnya menjadi format currency. Jangan lupa, karena dia datanya berbentuk uang gitu ya, jumlah uang. Oke, sip. Oke, nah ternyata kita butuh data itu untuk tiap sales. Oke, kita bisa taruh sales itu di row supaya kita punya data. Nah, ini nih.
kita akhirnya punya data, si Heru itu punya total quantity 175 dengan total profit 2,2 juta sekian dengan average profit 52.000 sekian. Gitu, teman-teman. Seru ya kita bermain dengan data ini tuh seru. Nah, udah 10.53 di sini sebenarnya ada beberapa ini lagi, kita coba dulu aja ya. Kalau misalkan nanti waktunya udah mendekati akhir, minta tolong tim pintarnya kasih tahu aku ya. Terima kasih. Kita lanjut dulu. Gak apa-apa Nah, banget Kak, bisa take your oke. time aja, nggak usah cepet-cepet, gak apa-apa banget. Kita masih punya banyak waktu kok Kak. Oke, siap. Thank you. Nah, ini kita baru nyampe latihan yang kedua. Kita klik oke ya. Teman-teman kalau bisa coba langsung ikutin. Kalau misalkan akunya kecepatan, boleh bilang jangan cepet-cepet gitu ya. Chat aja di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman bingung apa yang lagi aku kerjain, nih, kalian bisa lihat di sini. Di sini tuh ada list latihan gitu yang mau kita lakukan. Nah, kita udah melakukan 2 latihan, kita udah punya 2 pivot table. Lalu kita masuk untuk melakukan pembuatan pivot chart. Kita udah mulai masuk nih ke visualisasi data. Balik lagi, seperti ilustrasi yang tadi aku kasih tahu, kalau misalkan ada pertanyaan mana apa namanya, sales yang average profitnya paling tinggi. Mungkin kita butuh lebih banyak apa namanya, waktu untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut ya, sesuai kayak ilustrasi yang tadi. Nah, data ini sebenarnya masih data yang setengah mateng lah intinya, belum mateng-mateng banget gitu. Karena dia udah bisa ditarik kesimpulan, tapi belum efektif, nggak efisien gitu, karena dia masih mana ya yang paling banyak gitu. Jadi masih belum bisa menggambarkan informasi secara lebih jelas, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan pivot chart. Kita udah masuk ke proses visualisasi data dari keseluruhan tadi 3 tahap ya. Yang pertama, mengolah data, yaitu pembuatan pivot table. Yang kedua, kita melakukan visualisasi. Yuk, kita masuk. Nah, di sini objektifnya, kita diminta untuk menampilkan data total quantity untuk tiap sales dalam bentuk pivot chart berbentuk area. Nah, teman-teman, kita diminta untuk data total quantity untuk tiap sales dalam bentuk pivot chart. Oke. Sebenarnya untuk membuat pivot chart itu gampang banget, teman-teman. Jadi, kalau kita udah punya pivot table seperti ini, kita bisa langsung membuat pivot chart dari pivot table yang kita inginkan. Insert, kita klik insert, kita klik analyze, kita masukin di sini ada menu pivot chart, insert a pivot chart. Oke, kita insert, kita pilih aja misalkan yang ini, jebret. Nah, dia akan menampilkan data berbentuk diagram atau chart yang kita udah pilih. Ini bisa dibilang kita sudah melakukan visualisasi data dari data kita yang seperti ini menjadi seperti ini. Tapi hal ini nggak disarankan, teman-teman. Kenapa? Karena walaupun kita udah punya data total quantity per sales sesuai dengan yang objektif yang diminta gitu ya. Kita udah diminta data total quantity untuk tiap sales. Di sini total quantity yang berwarna biru. Nah, total quantity-nya bahkan belum masuk ke data kita ini. Nah, jadi teman-teman, kenapa hal ini tidak disarankan langsung gitu ya dari pivot table yang kita punya ke ke chart gitu ya, ke diagram.
Itu karena ketika datanya ini kita tambahkan atau kita apa namanya, kita tambahkan atau kita rubah, dia juga akan berubah si chartnya. Jadi ada kemungkinan ke depannya itu akan membuat bingung dan tidak apa ya, kita harus ngedit-edit lagi yang kita mau, data yang kita mau tampilkan apa. Oke, halo teman-teman. Sepertinya Kak Rizkynya lagi nge-lag nih. Jadi mungkin kita bisa tunggu dulu kali ya, sambil aku menghubungi Kak Rizky dulu. Mungkin teman-teman bisa sambil menyerap kembali nih tadi tutorial-tutorial yang udah dikasih sama Kak Rizky. Oke, mungkin kita bisa tunggu dulu kali ya teman-teman. Nah, aku juga mau ngingetin ke teman-teman semua, jangan lupa kalau misalnya mau bertanya itu melalui link Google Form yang udah aku kirim di kolom chat ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman mau bertanya, kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hadiah GoPay sebesar 25.000, teman-teman bisa screenshot webinar ini dan share ke Instastory kalian. Oke, kayaknya Kak Rizky udah balik lagi nih. Halo Kak Rizky. Halo, tes, sorry ya, tiba-tiba Iya, nggak ngedrop nih apa-apa internetnya. banget, nggak apa-apa. Sorry ya teman-teman. Oke, Oke, kita mau lanjut lagi? Bisa dilanjut yuk lagi aja, lanjut, Kak. lanjut, lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Visualisasi data. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, mantap. Ini teman-teman masih semangat kan untuk belajar visualisasi data? Karena udah Semangat siang juga dong. nih. Masih semangat ya? Oke, jadi sampai mana tadi? Kalau nggak salah sampai pembuatan pivot chart ya. Aku bilang bahwa pivot chart itu jangan digabung ke apa namanya pivot table yang sudah kita buat. Karena dua table ini adalah table yang kita butuhkan gitu. Jangan di attach atau jangan di embed gitu ya ke dalam pivot table ini. Baiknya kita buat satu pivot table lagi yang memang khusus untuk apa namanya? Khusus untuk pivot chart kita. Kita bisa mungkin dengan copy aja, Ctrl C atau habis itu Ctrl V, gampang. Lalu kita pilih yang kita inginkan. Tadi kita ingin hanya total quantity ya. Jadi total profitnya kita take out, average profitnya kita take out. Oke, total quantity per sales. Siap. Nah, dari total quantity per sales ini kita baru deh buat apa namanya pivot chart-nya. Kita pilih pivot chart di sini. Nah, lalu kita diminta untuk membuat pivot chart berbentuk area. Artinya kita diminta untuk membuat pivot chart dengan apa area chart gitu ya. Sorry. Oke, kita diminta nah di sini ada jenis-jenis chart yang bisa kita gunakan di pivot chart. Ada jenis kolom, ada jenis line, ada jenis pie chart, ada jenis bar chart, ada jenis area chart. Kita coba pilih dengan yang area. Oke, sip. Nah, di sini kita bisa tutupin aja, nih pivot table yang kita buat gitu ya. Kita tutupin aja karena dia hanya memang sebagai data awal untuk pembuatan pivot chart aja. Dia nggak perlu untuk ditampilkan gitu.
Nah, jangan lupa untuk setiap objek yang kita masukkan ke dalam visualisasi data kita, jangan lupa untuk kita beri nama, ya. Kita harus namain. Di sini kita mau sales per total quantity gitu ya. Oke, di sini udah kita namain. Lalu di sini ada di bagian analis, sorry, di tab analyze ada chart name. Kita rubah juga chart name-nya C1 sales gitu ya. C itu untuk chart. Kalau tadi P pivot ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau memang dirasa tampilannya masih berantakan atau kurang apa, teman-teman bisa pilih di sini desain atau format yang menurut teman-teman oke. Kita bisa pilih yang ini mungkin biar lebih kelihatan asik gitu ya. Nah, di sini ada legend yang bisa teman-teman kostumisasi juga. Di sini ada axis-nya kalau nggak dicentang dia akan seperti itu. Di sini juga ada legend. Nah, kita nggak memerlukan itu. Nah, ini data di sini ada total quantity dan sales. Ini untuk memilih data mana saja yang kita mau show. Gitu. Ya, kalau select all berarti semuanya. Kalau hanya beberapa aja misalkan Heru, Jono, Artono, oke dia akan memilih sesuai filter yang kita inginkan. Tapi di sini kita nggak pakai filter di sini, kita ambil semuanya. Nah, kalau misalkan dirasa ini mengganggu juga gitu ya dari segi estetikanya kurang, teman-teman juga bisa ilangin si total quantity sama sales ini di bagian field buttons ini. Klik analyze lalu ke field buttons. Terus kita pilih hide all. Wih, dia akan jauh lebih clean dan lebih mudah membacanya. Seperti itu. Oke, kita udah selesai mendapatkan satu data total quantity untuk tiap sales dalam bentuk pivot chart. Oke ya, kita tandain selesai. Nah, kita butuh satu data lagi, yaitu data total profit untuk tiap items dalam bentuk pivot chart. Ingat ya, total profit untuk tiap items. Nah, ayo kita coba kerjain lagi. Nah, kita udah bikin 2 pivot table, 1 pivot chart. Kita masih butuh satu chart lagi, yaitu total profit untuk tiap items. Oke, kita bikin lagi satu pivot table. Kita copy aja dari sini supaya cepat teman-teman. Di sini. Nah, jangan lupa pivot table ini kita namakan menjadi, yang ini tadi belum kita namain ya. Nah, kita ganti nama dulu. P3 chart. Artinya pivot table 3 untuk chart. Di sini kita ganti nama P4 chart. Oke. Nah, setelah kita udah ganti nama, kita adjust sesuai yang kita inginkan. Kita butuh data total profit untuk tiap items dalam bentuk pivot chart. Oke, total profit berarti kita take out quantity-nya, kita take out average profit-nya. Karena dia minta total profit. Nah, setelah ini langkahnya sama teman-teman seperti tadi. Kita masuk ke insert atau analyze, kita masuk ke pivot chart, lalu kita diminta untuk membuat chartnya dengan bentuk bar chart. Ingat ya, bar chart berarti kita pilih di sini yang bar. Nah, yang bar. Oke, kita pilih yang cluster bar aja, yang standar. Kita klik OK. Nah, save. Total profit. Oh, kita dimintanya untuk tiap items. Berarti ini kita ganti menjadi
kita ganti menjadi row-nya tadi adalah sales, data sales, tapi ternyata yang diminta adalah data items. Ya udah, kita tinggal uncheck aja yang sales, kita masukkan data yang items. Seperti itu. Kita tutupin lagi ya, karena nggak perlu. Oke, kita udah punya satu chart berbentuk bar chart yang ngasih tahu total. Kita rubah dulu total items, total profit gitu ya. Artinya dia menjelaskan total profit dari tiap-tiap items. Itemsnya apa aja ada di sini. Oke, kita samain dulu desainnya. Jangan lupa kita bikin namanya C2 items. Oke, kita udah namain. Lalu kita rubah desainnya seperti ini. Aku zoom out dulu. Kita rubah desainnya seperti yang di atas ya. Kita rubah seperti kayak tadi. Klik kanan. Kita pilih legendnya nggak perlu. Grid line-nya perlu nggak ya? Sepertinya perlu. Terus kita juga bisa rubah urutan dari si isi datanya. Kita pengen urutin dari yang paling besar ke paling kecil. Kita pengen lihat yang paling besar mana, yang paling kecil mana. Dengan cara klik items ini, lalu di sini ada menu sort A to Z atau sort Z to A. Berarti kita pilih, kayaknya kita pilih more sort option deh. Untuk memilih dia ascending atau descending by si total profit. Jadi kita milihnya dari total profit ya. Yang total profitnya paling banyak dia akan di atas, yang total profitnya paling sedikit dia akan ada di bawah. Seperti ini. Oke. Nah, ya ingat ya caranya. Kita bisa klik nih di items, terus more sort options. Ini kita pilih nilai yang pengen kita jadikan acuan untuk melakukan sortir. Oke. Sip, ini udah sesuai yang kita mau. Terus fill buttonnya kita hide lagi. Desainnya kita samain supaya lebih estetik ya. Oke. Salah. Oke. Yang totalnya kelihatan. Oke. Nah, kita udah punya 2 data. Ya kan? Nah, di sini kita udah membuat 2 pivot table, lalu kita juga udah membuat pivot chart. Nah, sebenarnya di bagian latihan ini ada 1 data lagi yang mungkin kita perlu. Tapi kayaknya untuk mempersingkat waktu kita take out aja yang ini ya guys. Jadi kita langsung masuk ke bagian filtering data dengan slicer dan timeline berdasarkan segmen dan order date. Nah, ini objektifnya menambahkan fitur slicer dan timeline untuk semua data agar menjadi dashboard yang interaktif. Nah, kita udah masuk ke tahap akhir untuk melakukan visualisasi data nih teman-teman. Tahap akhirnya itu apa? Ya, kita buat data yang kita bikin tadi ya, yang tadi kita kostumisasi, itu bisa adaptif yang pertama terhadap perubahan data. Jadi kalau misalkan ada data yang ditambahin di sini, di paling bawah, row terakhir gitu ya, ditambahin, maka data kita itu, data dashboard kita atau pivot table kita itu akan bertambah secara otomatis. Sebenarnya nggak otomatis banget sih, kita masih harus melakukan refresh. Nah, di sini ada refresh atau di bagian data gitu ya, di bagian analyze, terus di bagian data, di sini ada refresh, menu refresh untuk melakukan refresh data. Semisal ada data kita yang baru atau ada penambahan data baru. Seperti itu. Jadi kita tinggal refresh aja. Nah, dashboard interaktif. Caranya adalah dengan klik analyze,
klik slicer, klik fields, lalu kita kustomisasi. Nah, kita langsung masuk ke tutorialnya aja ya. Fitur slicer itu seperti apa sih? Nah, fitur slicer itu adalah semacam filter yang advance gitu, yang lebih keren lah gitu ya. Filtering yang lebih keren. Nah, kita tinggal masuk aja ke salah satu pivot table yang udah kita buat, lalu kita klik di tab Analyze, di sini ada slicer, insert slicer. Nah, slicer kita klik, dia akan muncul pop-up box baru di mana dia meminta kita untuk pilih mana yang mau kita jadikan filter atau kategori yang pengen kita jadikan acuan untuk melakukan filter. Nah, karena objektifnya kita ingin menambahkan fitur slicer dan timeline untuk semua data, kita lihat yang bagian sini. Oke. Cancel dulu. Kita lihat di bagian sini, filtering data slicer berdasarkan segmen dan order date. Oke, kita insert slicer berarti kita diminta untuk melakukan filter by segmen. Kalau untuk order date nanti kita lakukan ketika melakukan filter dengan timeline, bukan dengan slicer. Oke, kita klik OK, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau kita klik salah satu, datanya akan merubah, ya kelihatan ya di sini ya. Data ini akan berubah sesuai dengan segmen yang kita pilih. Kalau segmennya consumer, dia akan berubah. Kalau segmennya corporate, dia akan berubah datanya. Kalau segmennya home office, dia akan berubah datanya. Inilah yang disebut dashboard interaktif. Jadi bisa interaktif dashboard-nya, gitu. Datanya bisa interaktif, dengan sekali klik datanya bisa berubah. Gitu, teman-teman. Nah, tapi bos kamu minta nih untuk dashboard yang kamu bikin supaya semuanya bisa terinclude dong data-data yang ada di sini di dashboard kamu. Oke, kalau di sini tadi kamu cuma menghubungkan antara slicer ini dengan pivot table 2 ini. Maka kita harus menghubungkan dulu semua pivot table yang ada dengan slicer kita. Ya, customer, corporate, ini kita coba hubungkan. Caranya adalah dengan klik slicernya, lalu di bagian option, di sini ada report connection. Kita klik report connection. Nah, di sini akan muncul report connection segment dan ada 4 pivot table yang terdata. Yang terchecklist hanya 1, pivot table 2, yaitu pivot table yang ini. Nah, di sini teman-teman pentingnya memberi nama objek-objek yang ada di dalam pivot table. Yang ada di dalam worksheet kita. Jadi untuk memilih mana aja yang kita mau connect, mana aja yang nggak mau kita connect, itu kita bisa lihat berdasarkan namanya. Makanya namanya itu penting. Menamakan objek yang ada di dalam dashboard kita itu penting. Oke, kita klik semua supaya semuanya ke-detect. Kita klik OK. Nah, karena semuanya udah terhubung dengan slicer ini aku gedein deh ya. Udah terhubung. Oke, bikin 3, kita gedein lagi deh. Nah, setelah udah terhubung, nah ini akan otomatis berubah ya. Kita misalkan memilih yang segmennya consumer aja. Nah, semua data akan berubah menampilkan, ini bukan consumer aja deh. Ini consumer. Nah, ini consumer aja. Semua data menampilkan data yang kita pilih dari slicer ini. Data consumer yang kita pilih, karena kita milih consumer di sini, maka yang ditampilkan adalah hanya data segmen consumer. Kalau kita pilih data corporate, maka yang ditampilkan hanya data corporate. Kalau pilih home office, maka yang ditampilkan hanya data home office. Nah, inilah yang disebut dashboard interaktif.
Gitu ya teman-teman. Ada satu lagi yang terakhir, yaitu adalah fitur timeline. Nah, kurang lebih cara kerjanya itu seperti slicer, tapi dia spesifik untuk membuat filter by order date. Oke, di sini. Nah, di sini. Mungkin kita bisa rapihin ya di sini. Nah, dia bisa si timeline ini hanya berlaku jika kita memiliki data yang bentuknya atau formatnya itu tanggal. Karena dia timeline gitu kan, garis waktu. Nah, di sini kita juga bisa rubah apakah dia hanya Januari saja, apakah hanya Februari saja, apakah hanya Maret saja. Datanya akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini juga nih masih sama seperti tadi kita buat slicer. Yang berubah datanya hanya yang sudah connect saja ke timeline kita, belum semua pivotnya. Caranya sama dengan klik option, lalu kita report connection, kita pilih aja semuanya, kita klik OK, lalu semua datanya akan sudah ikut di slicer, di timeline kita. Nah, tuh seru ya. Nah, di sini juga bisa diganti kalian sesuai kebutuhan gitu ya. Mau membuat filternya itu by years, by quarters, by months atau by days, ini bisa. Tuh. Ini months, ini quarter, dan datanya pun akan selalu mengikuti dari si slicer ini, si timeline ini. Q4, 3, Q2, 1. Seru ya? Seru banget buat ngotak-ngatik data ini. Nah, sampai sini kayaknya kita udah mau penghujung nih ya. Udah banyak banget yang aku share bagaimana cara membuat pivot table dari mengolah data dari awal, lalu kita jadikan dia chart yang bisa lebih mudah dibaca, hingga kita membuat dashboard interaktif dengan menggunakan fitur slicer dan juga timeline gitu. Nah, teman-teman bisa coba ya di rumah masing-masing. Di sini udah aku siapin data dummy yang tadi udah dikasih juga sama teman-teman pintarnya. Dan di sini ada latihan, ada instruksi-instruksi yang bisa teman-teman lakukan. Ya, anggaplah ini sebagai challenge gitu ya. Nah, yang kalau misalkan belum bisa, cari lagi caranya seperti apa. Lihat lagi recording dari webinar ini supaya teman-teman bisa melakukan latihan ini. Seperti itu. Ini sudah juga. Nah, ini yang tadi aku bilang PR-nya. Teman-teman diminta untuk bikin dari data source yang sama ya, dari data source yang sama. Kalau bisa teman-teman bikin pivot table yang menampilkan persentase profit yang dihasilkan perusahaan berdasarkan segmen penjualan di tiap bulan selama 1 tahun. Nah, ini dicoba nih sama teman-teman nanti. Lalu setelah latihan untuk bikin pivot table, aku juga kasih PR untuk latihan bikin pivot chart yang menampilkan total profit yang dihasilkan perusahaan berdasarkan segmen penjualan di kuartal 4 tahun 2019. Oke, ini buat challenge teman-teman ya, buat latihan, buat memperdalam ilmu yang tadi udah aku share gitu kan, supaya lebih nempel juga nih di otak, karena aku yakin kalau nggak praktek nih hal-hal seperti ini akan ya sebagai angin lalu mungkin. Jadi teman-teman harus praktek. Nah, ini aku kasih PR-nya gitu supaya jago bikin visualisasi data gitu. Nah, di sini aku kasih hint sedikit, kira-kira nanti munculnya kalau kalian udah bikin ya, kalau kalian udah bikin PR ini kurang lebih dia akan seperti ini tampilannya. Ada ada data pivot table-nya, lalu ada data persentase profit segmen. Nah, ini teman-teman harus
cari tahu sendiri bagaimana munculin data seperti ini di Excel gitu ya untuk latihannya. Oke, terima kasih. Mungkin pemaparan materinya sampai sini dulu. Aku kembalikan lagi ke Kak Bianca ya. Oke, makasih banyak Kak Rizky atas Oke. ilmunya. Semoga tadi itu semuanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat yang masih bingung, tenang aja karena nanti rekamannya pasti bakal dikirim di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi tanya jawab nih Kak, karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke pintarnya. Nah, pertanyaan pertama itu ada dari Kak Mariani. Bertanya, Kak Rizky, saya ingin bertanya bagaimana perbedaan report jika di dashboard per item kategori sales dengan tools tersebut dan kapan pivot table bisa dipakai dan untuk visualisasi data analyst dalam spreadsheet. Terima kasih. Oke, berarti satu-satu ya jawabnya. Oke, saya ingin bertanya bagaimana perbedaan report jika di dashboard per item kategori sales dengan tools tersebut. Bagaimana? Ini aku agak bingung sebenarnya pertanyaan ini. Yang pertanyaan pertama ya, bagaimana perbedaan report jika di dashboard per item kategori sales dengan tools tersebut? Dan kapan? Oke, mungkin aku jawab yang nomor 2 dulu ya. Kapan pivot Boleh. table Mungkin Kak bisa dipakai? Mariani bisa tulis di kolom chat aja. Iya, Ini, maksud diperjelas. pertanyaannya gimana? Mm-mm. Aku Oke, coba Kak, jawab boleh yang nomor dijawab 2. dulu yang kedua. Oke, kapan pivot table bisa dipakai untuk visualisasi data analis dalam spreadsheet? Terima kasih. Oke, terima kasih Mariani, pertanyaannya keren nih yang nomor 2. Kapan pivot table bisa dipakai untuk visualisasi data analis dalam spreadsheet? Oke, sebenarnya balik lagi ke tujuan dari visualisasi data ya. Tujuan dari visualisasi data tadi adalah untuk mempermudah kita menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan. Intinya seperti itu. Ada banyak cara. Salah satunya dengan bikin pivot table atau juga bikin pivot chart atau langsung kita buat sebagai dashboard interaktif gitu kan. Nah, kapan pivot table bisa dipakai? Pertanyaannya itu. Pivot table itu kalau aku pribadi, aku selalu membuat pivot table dahulu sebelum bikin dashboard yang macam-macam. Kenapa? Karena pivot table itu bisa melihat nge-show data yang aku mau itu udah benar atau belum. Data misalkan tadi ya ada total quantity per sales atau ya per sales misalkan. Ketika aku buat menjadi pivot table itu aku kelihatan tuh, oh udah bener nih data yang aku masukin itu sales dan juga total quantity. Nah, dengan seperti itu pivot table udah kelihatan, ya udah tinggal di-convert menjadi grafik kayak gitu. Itu mungkin bisa menjawab ya, pivot table kapan dipakai nih untuk visualisasi. Kalau aku seringnya pakai pivot table untuk acuan, data yang aku pengen sampaikan udah bener atau tomat belum, satu nih, kayak gitu. yang kecil aja. Semoga menjawab. Tes, Oke ya, aman ya? kalau Kak tadi ke mute. Oke, boleh Iya, oke. dilanjutin lagi Kak. Di sini Mariani bilang per kategori setiap item manakah yang diprioritaskan sesuai profit. Oke, mungkin aku berpikirnya gini, untuk membuat sebuah visualisasi data itu tuh item-item apa atau indikator-indikator apa yang kita masukkan di dalam satu pivot table gitu ya. Data apa yang sih mau kita tampilin gitu ya. Kalau kayaknya aku nangkepnya seperti itu nih. Nah, benar. Kalau seperti itu, balik lagi kita harus tahu dulu audiens kita ini siapa. Pertama,
audiens itu mungkin bisa jadi dia rekan kerja misalkan, atau dia teman kita, bisa jadi dia adalah bos kita, bisa jadi dia adalah investor. Nah, untuk kita menentukan mana data yang kita tampilkan itu tergantung tuh Mariani, tergantung audiensnya dan tergantung si dashboard-nya juga itu untuk apa. Kalau misalkan dashboard-nya untuk mencari untuk memperlihatkan penjualan dalam 1 tahun gitu ya, maka yang kita akan tampilkan adalah data total penjualan saja di dalam 1 tahun. Kita buat grafiknya. Oh, nanti setelah kita udah buat grafiknya, kita bisa visualisasikan ke audiens kita. Jadi seperti ini penjualan di perusahaan kita selama 1 tahun, seperti itu. Nah, kalau untuk mana yang diprioritaskan, kembali lagi pertanyaannya dibalikin ke dirinya. Kita mau nge-show apa? Kita mau menampilkan apa di visualisasi data kita. Seperti itu mungkin. Terima kasih ya Mariani udah bertanya. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky atas jawabannya. Semoga Kak Mariani tadi jawabannya itu bisa menjawab ya. Kita bisa langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Sama-sama. Kak Lastri Eptawati. Bagaimana cara membuat pivot table dengan lebih dari 1 lembar kerja atau worksheet? Dan apakah data pivot table dapat di hyperlink digabungkan untuk memudahkan pencarian data? Ya, ini pertanyaan bagus banget sih. Bagaimana cara membuat pivot table dengan lebih dari 1 lembar kerja atau worksheet? Dan apakah data pivot table dapat di hyperlink digabungkan untuk memudahkan pencarian data? Ya, ini bisa banget di hyperlink digabungkan untuk memudahkan pencarian data. Bagaimana sih? Oke. Sebentar, aku cek. Oke. Data pivot table dapat di hyperlink. Ya, jawaban nomor 2, apakah data pivot table dapat di hyperlink digabungkan untuk memudahkan pencarian data? Bisa banget. Bagaimana cara membuat pivot table dengan lebih dari 1 lembar kerja? Oke, untuk si bagaimananya itu ada beberapa cara ya, Kak Lastri. Yang biasanya aku lakukan adalah sebelum membuat pivot table, aku punya sebuah database untuk aku sendiri gitu ya. Misalkan aku punya 3 sheet penjualan tahun 2021, penjualan tahun 2022, penjualan tahun 2023. Nah, kalau cara kerjaku lebih suka ketiga data ini aku gabungkan dulu di satu dokumen yang itu khusus buat membuat dashboard. Aku biasanya bilangnya database atau template database. Nah, setelah template database ini udah jadi, barulah aku membuat pivot table dan juga membuat pivot chart berdasarkan si template data ini. Nah, apalagi kalau biasanya menggunakan Google Sheet gitu ya. Google Sheet itu juga lebih mudah untuk aksesibilitas dari berbagai dokumen. Jadi kita bisa main import range, bisa main hyperlink di situ. Lalu kita jadikan satu sebagai database. Biasanya aku menggunakan metode seperti itu. Kenapa? Karena ketika mempunyai template database itu memudahkan aku untuk mencari di mana data yang rusak atau di mana kesalahan yang sehingga merusak data yang aku tampilkan di di pivot table atau pivot chart. Seperti itu. Karena jika terpisah-pisah akan sangat akan sangat ribet nyarinya. Jadi metodeku adalah dengan menggabungkan data-data yang terpisah tadi menjadi satu template database di dalam satu dokumen, dan nanti untuk pembuatan dashboard-nya aku hanya dari satu database itu aja yang udah bisa nge-show semuanya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ini pertanyaan good, keren. Terima kasih Kak Lastri.
Oke, makasih banyak Kak Rizky atas jawabannya lagi. Mungkin karena udah jam segini kita untuk mempersingkat waktu kita satu pertanyaan lagi aja kali ya. Ini ada dari Kak Anjar bertanya kalau kita diminta untuk mengoreksi suatu data karena ada error, cara efektif untuk mencari tahu sumber kesalahan di pivot table tuh gimana ya Kak? Soalnya suka pusing nih kalau misalnya lihat datanya lagi. Makasih. Oke, nah ini seperti yang tadi mungkin udah aku bilang ya. Ada beberapa cara sih untuk mengkoreksi suatu data itu ada error atau enggak, Kak Anjar. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman udah punya satu database full yang tadi aku bilang ya, template database, let's say, di situ kalian bisa ngudek-ngudeknya di situ aja. Pertama tuh, kalian bisa bayangin kalian udah punya satu tong berisi data gitu ya, satu tabung berisi data, kalian bisa udek-udek di situ. Di mana yang salah? Tapi sebenarnya Kak Rifat, yang pertama banget adalah sebelum melakukan visualisasi data, sebelum melakukan pembuatan pivot table dan lain-lain, itu pastikan dulu, pastikan sesuai kaidah yang tadi udah aku jelaskan. Yang pertama, table harus berbentuk tabular. Itu penting. Lalu jangan sampai ada yang di-merge. Itu juga penting. Jangan sampai ada data yang menempel. Itu juga penting. Sama yang terakhir, pastikan antara kolom satu dengan kolom lainnya itu datanya sama. Jadi di tiap kolom itu data order date, semuanya data order date. Kalau data order ID, semuanya data order ID. Nah, untuk preventifnya, hal-hal error setelah kita udah melakukan pembuatan pivot table, kita harus menjadikan table kita itu objek table dulu. Karena dengan kita menjadikan objek table, hal-hal seperti merge itu udah ketahuan di mana, hal-hal seperti data-data yang menempel itu ketahuan di mana. Lalu kita juga bisa meng-cross check header kita gitu ya. Nah, jadi yang pertama pastiin dulu tuh data yang pengen kamu buat itu benar. Nah, ketika kita masuk nih ada data yang error, terus kita disuruh mengkoreksi. Cara efektif untuk mencari tahu sumber kesalahan pivot table itu gimana? Yang pertama, cara gunakanlah filter. Filter itu sangat-sangat membantu. Tadi ya kita udah coba filter pakai slicer, kita udah coba filter pakai timeline. Nah, teman-teman juga nanti bisa explore filter by pivot table-nya gitu ya. Jadi di tiap pivot table itu bisa kita filter. Mungkin aku coba show sedikit kali ya, melakukan filtering di pivot table. Boleh ya Kak Bianca? Boleh Kak. Oke, sebentar. Nah, ini kita gunakan pivot table yang tadi udah kita bikin aja ya. Nah, filtering di sini bisa menggunakan bisa kita gunakan untuk melihat data-data yang error. Jadi kita bisa cross check. Oh, benarkah si Darso ini total quantity-nya 52 misalkan. Apakah ini data yang valid misalkan. Maka kita bisa cross check dengan database kita di sini. Nah, kita bisa cross check sales-nya, kita gunakan filter hanya Darso saja misalkan. Oh, kita hitung apakah benar kuantitinya ada 52. Nah, benar ada 52 di sini. Sorry. Nah, total quantity-nya ada segitu. Kalau misalkan si Heru misalkan, apakah benar? Nah, filter ini bisa kita gunakan untuk melakukan cross check. Kalau misalkan ada data yang error, yang menurut kita, aduh nggak make sense nih. Kayaknya si Heru kerjanya sedikit deh. Kok data dia ada banyak? Nah, kita harus cross check lagi menggunakan filter di di database kita. Nah, pastikan juga data kita itu udah jadi satu semua, udah tertata rapi, udah menjadi objek table. Gitu.
mungkin jawabannya. Terima kasih Kak Anjar. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky atas jawabannya lagi. Mungkin tadi pertanyaan dari Kak Anjar itu bisa menutup sesi Q&A kita ya, karena udah jam segini juga nih mengingat waktu. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Rizky sudah memberikan tutorial dan pengajaran yang sangat insightful, dan karena Kak Rizky juga ngajarinnya pelan-pelan, aku yakin teman-teman semua di sini juga pada ngerti. Terima kasih banyak, semoga ilmu yang Kakak berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya Kak, dan untuk teman-teman juga yang udah join hari ini, terima kasih banyak, walaupun ini di hari Sabtu pagi jam 10 nih, tapi teman-teman tetap semangat buat belajar. Makasih banget, dan ya semoga kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar pintarnya selanjutnya. Terima kasih Kak Rizky. Kalau misalnya Kak Rizky mau meninggalkan ruangan, udah boleh ya Kak? Terima kasih ya semuanya. Semangat belajarnya. Foto dulu boleh, Oh foto iya, dulu. ya ampun Kak, Gas. maaf banget Kak, aku yang lupa nih. Ya betul banget, kita mau Boleh. foto bareng ya. Oke. Oke, buat teman-teman semua yang mau on cam, bisa on cam sekarang karena aku udah Yuk on cam yuk. nyalain kameranya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau on cam, aku tunggu sampai jam 11.40. Oke, teman-teman yang mau on cam, boleh on cam. Ini Yuk, yuk, izin yuk. tanya wajib masker gak nih? Kenapa? Gimana? Wajib pakai masker apa enggak? Enggak. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wajib pakai baju ya Kak? Oke. Pasti Oke, itu Mbak. mungkin yang mau on cam segini Mantap. aja, nggak apa-apa. Kita akan hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin kita bisa screenshot juga yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky, makasih udah diingetin untuk foto bareng, dan makasih Thank juga you buat ya teman-teman semua yang udah semuanya. join hari ini. Nah, oh iya buat teman-teman, aku akan kirim link untuk mendapatkan sertifikat di kolom chat. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan bisa aku kirim lagi di grup WA, tapi teman-teman biar nggak lupa isi aja sekarang. Oke. Nah, buat Kak Rizky, sekarang udah boleh Kak meninggalkan ruangan. Terima kasih semuanya. Iya, Thank you terima kasih pintarnya. Thank you Kak. teman-teman. Semoga ketemu di lain waktu ya. Bye-bye. Iya, amin. Semoga kita ada kesempatan lain untuk ketemu lagi ya, Kak. Oke, nah buat teman-teman semua yang masih ada di webinar ini, aku mau ngumumin nih siapa pemenang pertanyaan menarik untuk webinar kita hari ini. Nah, tadi sebenarnya itu yang nanya kan emang nggak terlalu banyak ya, tapi